Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 12 Maret 2022 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam Fresh Juice. Dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci, mengasihi musuh, mendoakan yang menganiaya, bisa, pasti, dan sangat bisa. Jus segar ini saya racik dari kutipan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik hari ini di seluruh dunia, yakni dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Demikian bunyinya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang-orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang penuh kasih Allah, sudah biasa bagi manusia mengasihi sesama yang cocok, yang bisa rukun, yang bisa baik-baik. Membenci musuh, apalagi kalau musuh itu mengancam kita, mau menganiaya kita, bahkan mau membunuh kita. Lalu rasa benci muncul dan bisa kita ungkapkan. Kalau sampai pernah menyakiti kita, lalu kita mau membalas dendam. Kok membalas dendam? Ya, pada umumnya mengatakan manusiawi toh. Sudah lumrah, sudah biasa, manusia itu ya seperti itu. Berabad-abad lamanya bangsa Yahudi itu juga manusiawi seperti itu. Mengasihi sesama, membenci musuh. Bahkan 2000 tahun sesudah Yesus, zaman sekarang ini masih banyak orang yang mengatakan manusiawi. Orang ya seperti itu. Terhadap musuh benci, terhadap yang menganiaya balas dendam. Maka para sahabat Fresh Juice yang penuh kasih Tuhan, Yesus membawa kejutan baru, membawa pembaharuan, membalikkan pikiran manusiawi tadi. Manusia tidak hanya bisa membenci musuh, membalas orang yang menganiaya. Yesus menegaskan,
kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Impossible. Sudah berabad-abad lamanya manusia seperti itu. Sekarang mau dibalikkan begitu saja? Bisa? Susah. Oke, susah. Tetapi bukan tidak mungkin. Apalagi kalau kemudian Yesus mengatakan, engkau harus menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Sempurna dalam apa? Sempurna dalam mengasihi, sempurna di dalam mengampuni, sempurna di dalam memaafkan. Wah, menjadi makin berat, menjadi makin sulit. Jadi orang Katolik, jadi pengikut Yesus kok susah-susah amat ya? Apakah benar susah-susah amat? Saya mau mengatakan bersama para sahabat Fresh Juice yang penuh kasih Allah, tidak. Tidak sangat sulit. Nah, mari sekarang kita melihat apa yang membuat itu menjadi terasa sulit, yang menjadi sulit, yang menjadi merepotkan. Yang pertama, ketika kita berhadapan hanya dengan musuh kita. Yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita rasakan hanya saya dan musuh saya. Nah, kalau kita hanya memikirkan hidup di dunia ini hanya saya dan musuh saya, cuma berdua saja. Tidak mengherankan bahwa saya membenci musuh saya. Dan yang biasa, yang umum, saya kalau dianiaya pasti mau membalas dendam, mau balas menganiaya, mau balas menyakiti. Itu sudah biasa. Karena yang dilihat cuman saya dan dia. Dan kalau yang dilihat cuma saya dan dia itu, kalau perlu kita berantem ya, saya dan dia berantem. Mau sampai luka-luka, mau sampai benjut-benjut, mau sampai sakit semua badannya. Ya kan urusannya cuma saya dan dia, bat-bet selesai. Kok Romo tahu? Nah, saya dulu juga suka berantem. Maaf ya. Itu kalau yang dilihat cuman saya dan dia. Nah, yang kedua, agak menjadi lebih mudah, tidak lagi menjadi terlalu sulit. Kalau saya mulai memperhitungkan saya adalah bagian dari keluarga saya dan dia adalah bagian dari keluarga dia. Kalau kemudian terjadi perkelahian antara saya dan dia, keluarga saya bisa jadi malu. Keluarga dia juga bisa jadi malu. Entah saya menang, entah saya kalah, entah saya banyak sakitnya atau sama sekali tidak ada luka-luka berat. Demikian juga pada dia. Tetap keluarga sama-sama malu. Kok anggota keluarganya ada yang masih suka berkelahi padahal sudah tua-tua. Kan gitu. Lalu, meskipun muncul rasa benci, meskipun muncul keinginan untuk membalas dendam, saya berhitung lagi. Saya memperhitungkan lagi akibatnya pada keluarga saya. Atau bahkan lebih luas akibatnya pada masyarakat saya. Coba bayangkan kalau saya sebagai imam berkelahi, apa jadinya? Masyarakat umat Katolik juga akan malu gitu. Romo kok berkelahi? Gimana itu? Nah, lalu saya akan menjadi lebih bijaksana. Ya, mungkin belum sampai mengasihi sungguh-sungguh, tetapi saya tidak akan membalas dendam. Mungkin masih ada rasa benci, tetapi saya masih akan mengatakan, ya tapi dia toh juga masih ada baiknya.
saya tidak akan sepenuhnya membenci dia. Atau mungkin saya membenci dia, tapi ketika kami harus bekerja sama, harus ronda bersama, bersih-bersih kampung bersama, kami tidak saling membenci, tetap kerja. Mungkin tidak ngomong diam-diaman. Nah, ini sudah lebih baik ya. Menyikapi rasa benci dan rasa dendam itu lebih bijaksana, lebih baik. Bagaimana dengan yang ditawarkan oleh Yesus? Hendaklah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Para sahabat Fresh Juice yang penuh kasih Tuhan, itu hanya mungkin kalau ketika saya berhadapan dengan orang yang saya benci itu, saya tidak hanya memikirkan hidup saya dan dia, tidak hanya memikirkan keluarga saya dan keluarga dia, tidak hanya memikirkan umat saya dan umatnya dia, tidak hanya memikirkan sahabat-sahabat saya, masyarakat saya, dan sahabat-sahabat dan masyarakat dia, tetapi saya juga memperhitungkan Tuhan yang sedang berada bersama kami. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, yang mengasihi saya, yang juga mengasihi dia. Nah, ketika saya memperhitungkan Bapa yang menyayangi saya dan menyayangi dia, yang mengasihi saya dan mengasihi dia, saya memandang Bapa yang mengasihi saya dan mengasihi dia, saya tidak akan begitu saja mengumbar nafsu kebencian saya. Kalaupun saya sudah disakiti, saya tidak akan begitu saja mengumbar keinginan saya membalas dendam. Meskipun saya mampu, meskipun saya bisa mengalahkan dia, tetapi saya akan memandang juga bahwa Allah Bapa juga mengasihi dia. Artinya, kalau saya disakiti, saya dianiaya, saya akan mengatakan kepada Bapa, Bapa, ini loh orang yang engkau sayangi, yang memusuhi saya ini dia menyakiti saya loh Bapa. Apakah saya cengeng dengan begitu? Enggaklah. Saya melaporkan, saya mengatakan, saya disakiti ya Bapa. Baiklah kalau engkau meredakan amarahnya, engkau meredakan nafsunya, supaya tidak lagi mau menyakiti saya. Setuju? Bukankah dengan demikian kita sebetulnya sedang berdoa kepada Bapa? Berdoa mendoakan siapa? Mendoakan dia. Supaya marahnya mereda, bencinya mereda, keinginan balas dendamnya kalau perlu hilang. Saya mendoakan dia. Sekaligus saya mendoakan supaya saya bisa selamat dari kemarahannya. Supaya bisa berdamai. Maka ketika saya memperhitungkan ada Bapa di antara kami, lalu saya akan mendoakan dia dengan mudah. Tetapi juga dari pihak saya, ketika saya sudah menjadi marah karena kecewa, orang yang dikasihi Bapa kok seperti itu tindakannya kepada saya juga kemudian bisa bicara pada Bapa, ini loh orang yang kau kasih, kok kelakuannya seperti itu kepadaku. Aku kecewa nih, aku marah ini. Saya berdoa kepada Bapa. Baiknya saya apakan ya Bapa? Kalau saya pukul habis-habisan, kira-kira engkau berkenan enggak ya Bapa? Atau kalau misalnya kemudian saya cuekin saja, saya diemin aja, engkau berkenan enggak ya Bapa? Atau kemudian saya putus hubungan saudara, saya putus hubungan pertemanan dengan dia, engkau menghendaki ya enggak ya Bapa? Nah, lalu saya mulai mempertimbangkan. Bapa yang mengasihi saya, Bapa yang mengasihi dia.
saya percaya para sahabat Fresh Juice yang penuh kasih Bapa, kita akan dengan mudah mewujudkan yang dikatakan oleh Yesus, menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya, mengasihi musuh-musuh, mendoakan yang menganiaya. Amin. Amin. Dalam kasih sayang Bapa untuk kita dan untuk orang yang memusuhi kita atau orang yang kita anggap musuh, kita akan membangun saling mengasihi. Marilah dengan rendah hati kita membuka diri pada rahmat Roh Kudus dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dipersatukan dalam kasih, kerahiman, dan perlindungan Allah yang Maha Kuasa oleh kelimpahan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam, kamsia, salam sehat, salam mengasihi dengan sukacita bersama Bapa yang mengasihi kita dalam Kristus, dalam terang Roh Kudus, roh cinta kasih Bapa dan Putra. Oke. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 12 Maret 2022. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.